Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wal qail syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-hath ummatahu ala siyam biqawsumu fa inna siyamu junnatun minan nar wa biqawlihi sumu tasihhu wa biqawli alaikum bisum fa innahu la misla lahu. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba furidah, difardukan atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan salah satu di antaranya dengan sebab puasa kamu bertakwa. Wal qail syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an, petunjuk bagaimana bayinat, bayan minal huda wal furqan, membedakan antara minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, bahkan mensaksikan kita dalam keadaan seperti itu mestilah kita berpuasa. Habibuna sallallahu alaihi wasallam menggugah umatnya ala siyam, tentang masalah puasa, mengarahkan ujar beliau, sumu fa inna siyamu junnatun, puasalah kata beliau, karena puasa itulah benteng. Puasa itu adalah benteng. Wa biqauli sumu tasihhu, Rasulullah berkata, puasalah sehat kamu. Alaikum bisawmi fa innahu la mithlahu, hendaklah engkau, alaikum ail tazim minkum, bukan saat puasa Ramadan saja diperbiasakan puasa sunnah setelah Ramadan atau sunnah Ramadan itu, supaya karena tersebut itu tidak ada seumpamanya, ay la idza lahu, puasa itu tidak ada yang mensejajari baginya. Itu tentang masalah muqaddimah daripada itu. Waqala fi fadhili mutalqis shaum, ini tentang masalah keutamaan puasa secara umum, ya. Akhraja Ahmad wa Syaikhan al-Bukhari Muslim rahimahumullahu taala an Sahl bin Sa'd radhiyallahu taala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan, kata Rasul, sungguh di surga itu ada pintu yang namanya ar-rayyan, yadkhul musaimun yaumal qiyamah, yang masuk di pintu itu, di ar-rayyan itu orang-orang berpuasa. Itu ketika di dunianya. La yadkhul min ahadun ghairuhum, tidak masuk di situ kecuali mereka tersebut itulah. Yuqalu aina shaimun, mana, kata mereka orang-orang berpuasa tersebut itu, payaqumun fayadkhulun, mereka tegak berdiri maka mereka masuk. Faidadah ughliq alaihim, apabila orang berpuasa selesai mereka masuk semua, digembok tuh pintu surganya. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak masuk selain mereka itu. Nah, jadi punya pintu tersendiri tentang masalah puasa tersebut, ini yang kita lakukan sekarang. Akhrajan Nasai'anhu aidan al-nasai shaimi babun fil jannati rahiyan. Ujar Nabi, bagi orang berpuasa ada siapkan satu pintu, ya, namanya ar-rayyan. Kita bilang riyan nama orang, ya, atau royan, yaitu ada kan royan pada rayyan. Nah, dulu kalau kamu belajar ilmu apa nama itu ada perjanjian romroyen. Nah, itu ya, kalau orang kita ngaji itu dulu belajar ilmu apa tuh, ya, nah tuh ar-rayyan. Oh ya, qala la yadkhulu fihi ahadun ghairuhum, itu tak ada masuk, tak ada beserta orang lain kecuali orang-orang berpuasa itu, karena pintunya pintu puasa ar-rayyan.
Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa. Selesai mereka masuk, digembok itu pintunya. Ya. Man dakhala fi syariba, kalau orang masuk dia minum, dikasih minuman. Wa man syariba, apabila mereka minum, mereka tidak lagi dahaga selama-lamanya. Tuh. Puasa sebentar lah kita ya dak. Berapa jam lah puasa, itu pun masih ada yang tak puasa. Ini pagi-pagi dibuka kedai di ujung tuh. Kedai setengah tiang tuh. Ya, jangan dibiarkan itu mungkar namanya. Ada orang murtad tuh dengan kaulan, dengan dengan perkataan, karena dia bilang puasa itu apalah. Ada orang murtad itu dengan perbuatan. Dia berbuat itu sengaja, buka setengah tiang itu sengaja. Yang kafir buka, yang Islam masuk, sama itu modelnya. Yang ketiga etikadnya itu di hati bilang, itu puasa nyusahin aja. Yang puasa itu orang tak punya, dibilang. Jadi orang punya tak puasa. Inilah kufran itu etikad dan kaulan wa fi'lan. Jadi itu dengan sedikit aja bisa keluar agama. Ini Ramadan bukan sembarang hal tersebut itu. Itu mesti ditahu itu tersebut itu. Ini bagi-bagi jualan tuh di ujung-ujung tuh. Tak tahu malu sama sekali. Ya itu nama syaitan nampak. Kata SAW, apabila nanti di hadis sebut itu, apabila Ramadan itu sudah masuk, dibuka semua pintu-pintu surga, digembok semua pintu-pintu neraka, wasul silati syayatin, syaitan yang betul-betul syaitan itu tidak ada apa-apa, dibelenggu semua sama Allah Ta'ala, diborgol. Yang syaitan yang jualan itu siapa tuh? Itulah syaitan hawa nafsu mereka. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinn. Ini manusia punya nafsu. Itu disitulah dia. Ya, pada syaitan yang dahsyat itu tidak ada lagi gangguan. Nah, setan dari manusia ini yang masalah besar. Saudara, ingatkan tersebut itu ya. Ingatkan ini, kita puasa sama-sama tegur umat kita ini tersebut itu ya. Itu sengaja terkadang hal-hal merusak daripada puasanya itu. Tengok nih, Allah berikan. Wa kharajal Bukhari anu aydan fil jannati samati abwab. Di surga itu ada pintu 8, pintu yang besar itu 8. Kalau ibaratkan dia pintu gerbang itu ibaratnya ya. Babun yusammu rayyan, ada bab yang namanya ar-rayyan, satu di antaranya itu la yadkhulu illa shaimun, tidak masuk di situ orang kecuali orang berpuasa. Nah, sedang yang wajib ini sunnah-sunnah tuh banyak lakukan. Kalau yang wajib tidak puasa, apalagi yang sunnah ya dak. Sebulan penuh kita diberikan, serta 11 bulan kita sudah makan minum. Tak kita gunakan juga ya 1 bulan yang lebih ini. Itulah Allah berikan. Padahal kan ada dispensasi. Kalau tak puasa itu sebab apa? Kata Allah, wa in kuntum maridhan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Kalau kamu sakit, yang sakit itu mau tidak maulah. Ya dak? Atau dan bepergian, bukan maksiat di antara itu, silahkan berbuka, tapi ganti pada hari yang lain. Bukan perai. Tuh, ini puasa. Maka dikatakan dalam tersebut itu ya, wasul silatu syayatin. Jadi kalau nak tahu kalau setan punya ekor, punya buntut, Ramadan inilah nampak tuh syaitannya ya. Kalau dia udah buka puasa, jualan sana sini, masa jual cendol jam 7 pagi, jual bubur, jual mie goreng pagi-pagi ya. Dia bilang anak-anak ajaib yang makan. Kemudian nyaring suara di luar tuh ya, dengar tuh kuping-kuping orang kedai, orang toko, orang pasar itu coba tuh, apa yang kau gunakan? Entar mampus kau. Apa ditunggu tuh? Ada yang lebih dulu daripada kita tidak? Tiap hari ada yang berangkat, tidak sadar juga. Berapa harta yang kau punya? Berapa triliun kau punya? Itu orang paling kaya di dunia aku dengar macam-macam. Sugihnya. Ada yang paling miskin juga di Indonesia. Ya, kalau sudah begitu miskin jiwa, Allah Akbar, hati-hati tersebut. Kemiskinan jiwa kita itu kenapa? Kita ada perhatian tentang akhirat kita, jual dunia kita tentang tersebut. Salah satu dan apa? Masalah puasa. Coba. Ya. Ini Ustaz langkah-langkahkan banyak dikit ya, karena hadisnya serata mirip ya tersebut itu. Wa qala, hadis yang ke-10 saya baca ya.
Wa akhraj Ahmad wa An-Nasai an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun. Puasa itu benteng. Benteng junnatun bukan jannatun. Kalau jannatun surga, jinnatun itu junnatun itu benteng. Kalau jinnatun kelakuan kaum jin syaitan itulah. Ya itu tadi hal-hal Allahu akbar. Puasa apa gini enggak? Yang nanti semangka pula habis balik ini. Diam-diam ya enggak? Pulang dari masjid mana nggak ada yang berokok berdua santai berokok ya. Dianggapnya ya. Itu ahli hisab. Wa qala wa Ahmad wa An-Nasai ibn Majah an Utsman bin Abil As radhiyallahu an ujar Habib Nabi bersabda as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum. Puasa itu kata Rasulullah benteng sebagaimana perisai kamu tameng lah ya daripada peperangan. Malam yakhrisa lagi perisai itu tidak dirusak. Perusaknya apa? Bikadzibin aw ghibatin dengan sebab berbohong atau ngomongin orang. Itu pagi-pagi ini cerita nyebutin orang tuh ghibah. Menggunjing ya. Habis hilang puasanya, pahalanya sama sekali. Kita ini kalau ada kumpul-kumpul udah lah, mesti cerita tuh. Si mana pulang tuh? Maklum lah. Tuh. Kalau sudah maklum tuh lah, bagus si pulang tuh tapi. Nah kalau saya pakai tapi itu habislah sudah pakai tapi. Tak ada bagus lagi. Ya, ngerti ya. Nah, ini saya bacakan. Kalau baca terus nih, berapa bulan tak selesai ya, maka yang mirip-mirip itu di sambung hadis saya. Yang ke-14. Wa qala wa Tabrani fil Kabir an Abi Umamah radhiyallahu an as-siyamu junnatun husun min husunil mu'min. Ujar Nabi, puasa itu benteng, itu ada satu benteng perisai orang mukmin. Puasa orang mukmin, bukan makan cendol pagi-pagi itu mukmin juga muka minta. Mukmin ya. Itu lain. Wa kullu 'ali sahibihi illa siyam. Kata Nabi, semua amal ibadah kita kembali kepada kita kecuali puasa. Kenapa? Allah berkata, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa itu adalah bagianku. Ya, dan aku yang lebih pantas untuk mengganjarnya. Itu tak ada yang tahu tuh puasa ya. Wa qala wa Abu Nu'aiman al-Barra radhiyallahu anhu man sama yauman lam yakhrikhu, barang siapa yang puasa tak dirusak puasanya itu dengan apa? Bikadzibin au ghibatin, dengan bohong atau ngomongin orang lain. Kutibul asyara hasanat, yang begitu Allah berikan 10 kebajikan untuknya. Indah puasa ya. Rasul juga berkata, wan nasan Aisyah radhiyallahu anha as-siyamu junnatun minan nar, puasa benteng daripada api neraka. Paman asbah asiman fala yajhal yauma idzin, kalau sudah pagi-pagi ini puasa kamu udah usah jahil, udah usah usil. Telepon pakai HP itu usil, makan enggak sudah. Ya, pagi-pagi kawan diceritain. Ya, gimana tadi malam tuh ke UFC enggak? Ya. Ada yang usil kan? Sekarang usil lebih hebat lagi. Kalau dulu kan ngomongi, kalau sekarang pakai HP cukup ya. Usil tuh. Ya. Ingat. Wa ini mar'un jahila alaihi fala yastum wa la yasubbuhu. Kata Nabi, apabila orang menjahilinya, tak usahlah kamu bantah, tak usah kamu paki. Wal yaqul inni shaimun, kau bilang saya puasanya. Aku puasa, itu ajalah. Sombong puasa, apa yang disombongkan? Kesombongan tidak ada orang puasa itu. Apa yang disombongkan? Perut lapar. Mata berkunang-kunang, mulut bau. Betul tak? Hampir turun. Hampir turun. Kalau hampir tegak terus, tidak bakal puasa lah tuh. Pegang diketek, dia bilang, ya, jelas itu. Hati-hati ya puasanya dekat-dekat bini ya. Nah, dia mulai tuh hampir naik nanti. Ya, dia kuat betul pukulannya. Sudah pagi-pagi ini dekat-dekat tuh panas dingin. Ya. Pengalaman, paham ya? Ya kan pengalaman. Ya makanya di Habib Nabi SAW itu ada orang kan yang tidur sama istrinya pagi-pagi begini, ya kan? Hati-hati, kau
Gara-gara 10 menit nanti 2 bulan gantinya. Ya, paham tidak? Allah kasih nanti malam ada waktu kan, beduk berbunyi, pukullah beduk kau tuh. Ya. Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khaluqa min shaim atyabu indallah min al-misk. Kata Nabi SAW, demi Allah yang Muhammad tak punya kuasa, aku tak punya kuasa, tapi Allah yang maha kuasa. Sungguh bau mulut orang berpuasa itu lebih harum bisa Allah SWT daripada bau kasturi. Atau umat Muhammad kelebihannya satu, kita ini ada. Nah, maka itu kalau sudah begini tahu salah, sudah pakai siwak lagi, takut ketelan. Ya boleh, kalau sudah sembahyang subuh kumur-kumur silahkan sampai sebelum dohor. Setelah dohor itu makruh hukumnya, karena setelah dohor itulah yang dimaui bau mulut yang itu. Ini maksud tersebut itu ya. Itu makanya bagus kan, tidak banyak cerita, cuman baca Al-Quran aja lah. Nah, aku tengok baca Quran jarang orang baca HP itulah ya. Tengok. Ya loh. Wa qala wal Baihaqi an Utsman ibn Abil As radhiyallahu an as-shaumu junnatun min adabillah. Coba. Ya, puasa itu benteng daripada adab Allah. Banyak. Jadi kalau orang banyak puasanya, puasa sunnah banyak, aman. Tidak usah tunggu orang mengirim tahlil lagi. Tidak usah orang kendurikannya sibuk 7 hari, 25 hari macam-macam gitu ya. Kalau puasanya banyak itu aman. Aman. Karena SAW berkata, hisna ummati yaumul qiyamah nih, kata Nabi, 2 benteng umatku hari kiamat itu cuma 2, puasa dan sholat. Tuh aman. Ya. Jadi kalau puasa wajib ini kan, kalau Ramadan sebulan penuh dia tidak ada gabungan, tidak bisa digabung. Itulah dia. Jadi kalau puasa lain kan bisa kita. Jadi kalau puasa yang fardu ini niatnya beduk berbunyi maghrib sampai sebelum imsak, itu diantara itu berniat. Nah itu somagadin an Ramadan tuh. Jadi kalau puasa sunnah beda, boleh pagi-pagi. Ya lah. Nah, Senin Kemis segala macam pagi-pagi sudah sembahyang subuh begini, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa undangan, tak ada sana sini. Jam 9, jam 10 adalah aku puasa sajalah. Boleh? Pas datang undangan, kalau tinggal pikir aja lagi. Nah, pilih 2. Nah, buka puasa kan dapat apakah? Ya, itu tadi ya. Hebat tak? Allah berikan satu keutamaan. Itu dia. Jelas ya. Tapi Ramadan tidak bisa, itulah tadi tidak ada Kamis Senin lagi, dia sebulan penuh. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Rasul juga berkata, Syai'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, walladzi nafsi biyadihi la khaluqa min shaim atyab 'indallah min rihis, demi Allah kata Rasulullah, sungguh aku tidak punya kekuasaan kecuali Allah, bahwa bau mulut orang berpuasa itu ya lebih harum di sisi Allah SWT daripada bau kasturi. Tuh paling cinta menyada. Dikatakan wa yaqulu azza wa jal, Allah katakan inna ma taraka syahwatahu wa ta'ama wa syaraba min ajli. Kenapa? Karena dia meninggalkan syahwat keinginannya, wa ta'amahu makanannya, wa syarabahu minuman min ajli, karenaku. Tuh kata Allah, Fasiyamuli, kalau begitu puasa itu bagiku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang lebih pantas untuk mengganjarnya. Paham dulu? Ganjar nih bukan nama orang. Ya, kalau kena ganjar lain, ya. Kalau mengganjar bukan nama orang nih ganjar ya. Ini ganjar, kalau salah Pak Ustaz bilang, ganjar tadi lain itu calon presiden, calon semua ada. Nah, ini calon surga ini ya. Beda. Wa Ibnu Jarir an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an as-shaumu junnatun yasnu bi 'abdi. Puasa itu benteng kata Nabi yang membentengi hambaku, was-shaumu li wa anasbi, kata Allah, puasa itu bagiku dan aku lebih pantas untuk mengganjarnya. Nah, jadi sekalian setelah puasa Ramadan banyak puasa sunnah. Itu keuntungan menjaga syahwat yang sering tegang itu. Puasa banyak. Kalau yang tua-tua ini apalah lagi dalam beg semua. Yang muda ini sudah puasa. Ini sudah. Yang muda ini teh telur pagi-pagi, teh tarik, ya minyak samin, ya. Paham tak tuh? Pakai susu, minum susu, pegang susu lengkap apa dah bahaya. Ya, yang tua-tua ini, yang puasa, yang muda-muda ini banyak puasa ya, ya ini tak. Itulah tadi ya.
Kenapa dia mau tanya itu? Ya, tidur orang pagi-pagi. Ya. Wa qala akhraj Ahmad wa Tabrani an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma hisna ummati. Kata Nabi, dua benteng umatku itu as-siyam wal qiyam, puasa dan salat. Jadi kalau orang pemuasa, penyembahyang, ada usah kirim-kirim orang lah. Udahlah, itu aman dia dikubur. Ya. Tanidak ya. Tuh Ustaz bacakan ya hadisnya, karena mirip-mirip semua ya. Wa qala wa kharaja Ahmad wa Muslim, ya hadis 25 itu. Wa an-Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Abi Sa'id radhiyallahu anhuma anna Allah ta'ala yaqul, Allah berkata, "Annas-shaumu li wa ana ajzi bihi," kata Allah, puasa itu bagiku dan aku yang pantas untuk mengganjarnya. Coba. Wa inna lis-shaimi farhataini, orang puasa itu dapat dua kegembiraan. Jadi kalau nak gembira terus, bukan abu joget. Puasa modalnya, ya, selain puasa Ramadan, puasa sunnah. Idza aftara fariha, apabila berbuka dia gembira. Orang berbuka itu bukan sibuk dengan makanan orang. Yang di depan itulah sudah dia. Korma kasih biji ditunggunya itu, bunyi beduk tuh. Ya, tak sibuk. Tidak ada cangok kata orang tunggal orang puasa itu, tidak ada. Ya tidak dia sudah nengok punya orang, diamlah santai. Tidak ada, ya. Itu kalau ada cangok itu tak puasa lah. Itu ada bisa diuji. Nih, itu lain kisahnya tidak. Wa idza laqiyallahu fariha, yang kedua bertemu Allah dia gembira. Ya, jadi orang kalau ada yang mati sakit dia puasa, karena bertemu Allah itu gembira. Ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, kata Nabi SAW, di Muhammad tidak punya kuasa, aku kata Rasulullah, la khalufu pamisaim atyabu indallah mir rihil miski, sungguh bau mulut orang berpuasa itu lebih harum SWT daripada bau kasturi. Jaga tuh bau mulutnya itu setelah tergelincir matahari. Ya. Wa akhrajan Syaikhan wa Nasai an Abi Hurairah kullu hasanatin bi asyri amsalha sama dhufin. Kata Nabi, semua amal ibadah kita ini berlipat ganda dari 10 sampai 700 gandanya. Illa shaum, kecuali puasa. Tadi yang bisa ngitung. Itu cuma Allah. Wa akhraja aidan wa Nasai, hadis 28 ya. Ya. Wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, semua amal ibadah kita ini kembali kepada kitanya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azim, kata Allah, itu untukku dan aku yang pantas untuk mengganjarnya. Wasyamu junnatan, puasa itu adalah benteng. Wa idza kana yaumun yahdik wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Nah, jadi kalau sudah puasa itu tak usah ngomong-ngomong yang menjurus, yang isak-isak, tuh, yang menaikkan syahwat, ya, fala yarfus itu, ya, asal para puasa itu jima asalnya, ya, jangan ngomong-ngomong begitu. Wala yaskhab, ya sayyah, yaskhab itu teriak-teriak, tuh, as-sayyah itu yaskhab tuh teriak-teriak, ya. Wa in sabahu ahadun aw qatalu, atau orang marah-marki dia atau ngajak duel. Di Ramadan abadnya berkelahi. Tengok di televisi itu ada aja demo ya. Tadi mana kampung mana tuh? Inni mur'un shaimun, maka aku ini puasa. Udahlah. Ya, itu jawabnya ya. Wa qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Tuhan, kata Nabi SAW, Muhammad tak punya kuasa kecuali Allah lah. La khaluqu pamisaim atyabu indallah min rihismi, sungguh bau mulut orang berpuasa itu sama-sama kali lebih harum daripada bau kasturi. Kenapa?
lis-shaimi farhatan, ya orang puasa itu dua kegembiraan. Gembira dia dapat idza aftara fariha bi fitrihi, apabila berbuka gembira dengan bukaannya itu. Makanya tak ada canggung orang sebiji korma segelas air, udah tunggunya nak menunggu beduk tuh ya, nak loncat rasanya korma tuh mata. Ya, nunggu Allah. Sekali buka teng bismillah, udah paling tidak. Kurma kasih biji 3 kah, pisang kah, sikok kah, salahlah, atau buah-buahan bentuk api, rambutan kah, sekurang-kurang air 1 gelas. Udah selesai, tak ada lagi, baru bilang Allahumma laka sumtu. Itu baru doanya. Setelah selesai, ini doa sebelum buka lagi. Setelah berbuka baru baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu ya, seterusnya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Dua gembira, pertama apabila berbuka gembira dengan bukaannya, dan apabila bertemu Allah gembira dengan puasanya. Tuh. Tambah puasa juga. Beda kalau perempuan ada halangan, tang bulan, mungkin dia hamil, mungkin dia itu banyak perempuan halangan. Kau halangan apa kau? Apa yang menghalangi kau? Laki-laki kita puasa ada halangan apa? Tuh. Sudah ngojek pula pakai sepeda motor, mesin yang jalan tak puasa juga, hantu dah. Buka kedai di ujung-ujung tuh. Aku kalau bilang aku hancurkan semua kedai orang semua. Tak bisa bilang semua. Dia ribut pula urusan sama sweeping sama pemerintah. Tuh ada. Kadang geram juga kaki ini goyang-goyang lah, nendang jual tukang bubur. Jalan subuh-subuh ke bubur sana, ke bubur jualan, ya Allah. Betul. Ada yang nak jual geprek pagi-pagi, runtuh aja tempat itu. Jam 10 nak jual nasi goreng. La ilaha illallah. Jual martabak. La ilaha illallah. Itu membuka nerakanya dia. Apa yang diuntungkan? Tak ada apa-apa. Jelas itu. Wa kharaja Ibnu Majah wal Hakim an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna lis-shaimi 'inda da'watin la tur. Karena orang berpuasa ketika nak berbuka itu permohonan Allah tak tolak. Minta ketika nak bunyi ini, Allahumma syukur jangan berdoa minta apa saja kau minta yang bagus baik ya. Tuh yang bujang minta berbini, yang sudah berbini minta anak, jangan sudah berbini nambah lagi. Paham dah tu? Ya, minta Allah, ya Allah. Doa ni aku nak buka juga puasa terus aku ya Allah dah puasa, tak puasa dan sikok ni puasa pula, malam puasa pula. Semua puasa Allah. Berikanlah ya Tuhan. Apa susah bagi Allah? Susah bagi Tuhan yang ngasih. Enggak, asal kau betul-betul aja lah. Ya tak? Kenapa dia mau tanya tu? Tuh baca situ dulu. Tu ada yang tanya sebelah. Tuh, situ ada yang tanya. Bacakan. Apa dia bilang? Bolehkah membatalkan puasa sebab mah kambuh? Apakah dibolehkan jadi alasan untuk membatalkan puasa? Apa ya? Membatalkan karena penyakit mah. Tengok dulu dokter tanya, spesialisnya. Ini boleh tak membatalkan Ustaz kalau penyakit mah? Ini paling beda. Mah itu kalau mah itu lain lagi ceritanya. Dia manggil maknya malam-malam. Ya, tuh ya. Tengok dulu mah kambuh, mah akut. Tanya dokter dibayar dah nih. Iya, kan ada obatnya itu, ya kan? Ya, dikit-dikit mah. Iya, yang sikok itu tak ada mah pula. Ya, itu ada tidak membatalkan itu, ada hal-hal orang sebab puasa itu yang mesti. Ya, katanya dokter spesialis, Pak dokter, saya ini bagaimana Pak? Kalau saya makan begini, ada kan obat itu. Pergi dokter yang, kalau kamu tanya dokter begini, baru ustadz yang ngomong. Paham dah tuh? Iya, itu sajalah masalah. Jadi spesialis kita, dokter spesialis, bukan dokter umum. Ya, tanya bagaimana nih? Ya, kan ada antisipasi obat tuh malam, siang kan ada tak? Itu sajalah ya. Baru timbul. Ya, jangan bilang sama ustaz makin mah dikit-dikit mah. Dikit-dikit mah padahal kelaparan tuh. Ya, dasar busung lapar. Ya, makan 3 Ramadan ini banyak undangan ya. Tak kenyang-kenyang juga. Memang orang munafik itu punya perut 7 tingkat. Jadi kau kalau makan tak selesai-selesai itu ngap. Ada orang makan tak yang mukbang tuh. Ini makan dagingnya 3 kilo, kau tengok. Ya Allah, saudamnya. Ada nasi biryani begini
ikannya begitu, itu tapi kan masuk perutnya semua itu ya. Subhanallah. Di zaman Nabi ada juga begitu orang. Ada orang Badui datang makan, sekali ngap makan dewean, kata Nabi, astagfirullahaladzim. Itu kata Nabi itu buat 6 orang. Arab tuh kuat makan. Kalau dia baca bismillah kata Nabi, cukup untuk 6 orang. Dia tak pakai bismillah makan. Ada kan bilang, tengok ada di HP. Kita nengok ini, wah makannya betul ya. Semacam besarnya lebih kurang awal lah, tapi perutnya itu beda. Hati-hati kau. Kalau makan berlebih begitu nanti itu namanya orang munafik. Itu kata Nabi dia punya 8 tingkat perutnya. Orang beriman 1. Jadi kalau kawan kau tengok makan tak selesai masuk munafik dah ini. Ya. Kawan-kawan kau aja lah tengok. Ya tak? Ya, ada kan itu makannya bukan main. Kata orang tunggal apa nih? Cangok. Apalagi kau tuh? Hah? Rakus. Ya, itu sikap tikus. Ya, ada kan kawan. Ya, hati-hati nih aku bilangkan sama kamu nih, tengok ada makan tuh. Kata kawan, aduh kata, badannya kecil aja dah ya. Tapi tankinya ya ilaha illallah. Itu aja. Dah banyak cerita dah. Ada lagi tuh. Baca. Ini pertanyaan kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, jika seorang sedang junub, namun ia langsung makan sahur dan ketika selesai makan sahur ia baru mandi, apakah sah puasa? Tidak ada apa-apa. Dia junub malam atau mimpi ya tidak apa-apa. Ya, setelah makan sahur baru mandi, tidak apa-apa. Tapi yang sampai jam 7 baru mandi, sembahyang subuhnya lepas. Ya, karena orang jima juga ada apa malam. Allah bilang uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Itu puasa boleh, buka boleh, silakan. Allah tahu keinginan kamu itu. Bukan dicekang 24 jam malam, silakan beduk berbunyi, pakailah pembeduk kau dulu. Ya, itu saja. Ya. Jam 4 nih mimpi atau hubungan masih ada air ke azan ya. Makannya dulu udah apa? Pas makan azan, mandi, sembahyang. Itu aja. Aman? Ya. Ajak bini berjamaah. Jangan nak ngentot jemaah kau sembahyang tak ajak jemaah. Ada tak kira ngontot dewean? Ngentot berjamaah kan? Ajak sembahyang berjamaah, jangan itu ya berjamaah. La haula wala quwata illa billah. Kalau sudah begini menggawe sudah begini nih sekarang buat jam begini nih, itu dendanya 2 bulan betul. Pertama itqaraqabatin mu'minatin salimatin. Kalau punya hamba itu merdekakan. Kalau tidak puasa 2 bulan. Nah, kalau tidak sanggup juga baru makan 60 miskin, 600 gram setiap orang. 60 orang itu tidak bisa duit. Kenapa pula pilih 6 orang? Itulah gara-gara. Itu ketahuan kan? Ya, paham dah tuh. Kalau cocok macam mana, Ustaz? Tak tanya itu. Berdosa juga. Ya, haram juga. Cuman tak 2 bulan. Ya, jangan lagi biasa itu. Karena kalau mandi 7 laut tak bersih. Paham? Itulah tadi. Daripada begitu kumpulkan duit cepat-cepat. Bilang mak bapak, ngamuklah kau di situ. Ya, mak, aku tak tahan lagi nih, puasa terus. Ya, Ustaz bilang kemarin kan, bawa minyak tanah 1 galen. Ya, udahlah. Nak rugi besar rugi kecil. Kata bapak gila ni budak. Kalau kena besar aku bakar rumah nih. Kalau anak kecil, kawinkan aku gitu. Aman dah tuh. Ya, itu kan kecil-kecil kawin diam-diam buntingi. Diam-diam aja mukanya, hati-hati, nyelip-nyelip nih. Kura-kuranya. Ada nanya gitu? Baca. Itu 2 siaran itu. Sholat sunnah tarawih sangat cepat agar cepat selesai tanpa melakukan tumakninah, apakah sah sholat? Tidak sah salatnya. Ini sembahyang 6 menit, ayam saya tak begini begitu. Tidak ada. Kesedekan tuh ayam. Ayam ada makan begitu, pelan-pelan. Katanya kucing itu masalah makan muntah ada. Ini orang sembahyang begitu. Tak ada tumakninah, tak ada sembahyang namanya. Kan rukun salat itu 13, 17 termasuk 4 tumakninah itu. Tumakninah itu betunak sekejap biqadri subhanallah. Ini karena waladhdallin amin Allahu akbar bilang ada di HP itu kan. Itu kalau orang berak terkentut. Ya, dah ada begitu sembahyang itu dah diikuti. Itu berdosa, disiarkan tak berdosa, disiarkan itu. Orang yang tukang siar tak boleh, memang dia sengaja nak dapat duit pula. Berita ya itu
siaran, tidak boleh, haram itu. Tak sah sembahyang tidak ada tumak ninahnya. Biqadri subhanallah, rukuk tak 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 tak, ya, tidak ada. Jelas itu sajalah. Tak sah malahan, berdosa malahan ikut-ikut sembahyang model begitu. Ya, Ramadan setahun sekali digitukan. Apalagi kalau tiap hari sembahyang begitu, mana gitu? Jungkir balik dia. Ada calon jungkir balik itu. Memang tak dapat, tak balik-balik dia jungkir terus. Ada? Iya. Orang nak pilih caleg aja jungkir balik. Udahlah, jungkir tak balik-balik. Nah, ada lagi. Baca tuh. Nah, tuh ini belakang tuh apa? Nak tanya apa tuh? Ya, ingatkan yang jual bubur di pasar tuh, kedai kopi itu, tegurlah tetangga itu. Berusaha kalau kau tak tegur. Ya, kan tetangga kita nih, jualan dia. Berusaha kalau tak tegur, jangan begitu. Kamu nih ingkar. Ya, yang masuk di situ tuh berusaha juga. Iya kan. Setengah tiang kan? Cuma lu kakinya nampak buka, tetangga. Itu namanya ingkar secara agama dengan perbuatan. Itu hati-hati kau. Allahu Akbar. Itu setan yang ada ekornya nampak. Ya. Nah. Wa qala Abu Daud wa Tayalisi wal Baihaqi anhu aidha. Ini hadis yang ke-32 ya. Lis-shaimi 'inda iftari da'watun mustajabah. Ujar Nabi ketika berbuka itu orang puasa doa yang Allah tak pernah tolak. Jadi kalau sehari biasa saja kalau nak mustajab doa puasa modalnya. Paham ya mudah-mudahan nih? Puasa ya, makanya ketika nak buka puasa doa Allah macam kan silakan minta. Pas beduk berbunyi cuma makan yang membatalkan saja. Ya, setelah itu baru baca Allahumma lakas sumtu. Jelas? Jelas? Kalau itu tidak benar silakan ya. Ya Latif. Wa qala wa Dailami Ibnu Umar samtis shaim tasbihun. Nah, coba. Orang puasa itu diam saja tasbih. Walaupun tidak ada pakai begini-gini. Diam puasa itu sudah tasbih. Wa naumu ibadatun, ketidurannya. Jangan tidur sepanjang hari, ketiduran ibadah. Tuh gitu tidur ya, itu ibadah. Jadi kalau nak modal hari-hari biasa tuh, segala bentuk itu puasa modalnya. Ya. Wa du'ahu mustajabun, doanya Allah perkenankan. Wa amalu mudha'afun, amal ibadahnya Allah lipat gandakan. Maka kalau puasa Ramadan ini yang sunnah itu dikadarkan sama dengan wajib. Yang wajib itu sama 70 pula daripada yang sunnah. Subhanallah. Ya. Tak puasa juga memang syaitan lah kau. Dia dengar di luar suara itu. Kalau yang kafir puasa itu urusan dia lah kafir. Kau ni ikut orang kafir gitu lah. Ya, dibilang non muslim ya tak? Itu kan ikut dia begitu. Kau sweeping lah jalan pasar tengok nanti ya. Kadang-kadang di kedai kopi, kadang-kadang di pasar ikan. Jualan kedai kopi. Kalau tengok keluarga awak yang jualan. Astagfirullahaladzim, nak ditendang ribet. Di pasar-pasar ikan tu ada tuh. Tengok ada kau situ. Aku sering tengok. Itu yang pemarahan tu lewat. Bilangnya aku tu pemarahan. Ya, takut kena marahi. Ya, itu mesti diingatin tu ya. Bukan orang kafir, orang awak lah ya. Tak tahulah ya. Sugih tidak juga. Tapi kalau pergi haji mardut hajinya. Ya, tak juga. Ini jualan keprek jam 10 pagi. Ngapa ini keprek? Ya. Wa qala Ibnu Majah an Jabirin wa Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhum anna sallallahu alaihi wasallam kan Nabi bersabda ujar Rasul anna lillahi ta'ala inda kulli fitrin utaqa'u minan nar. Allah berikan setiap berbuka puasa ini nanti buka dah maghrib Allah merdekakan hamba-hambanya daripada api neraka. Masuk dah kau di situ? Wah, dari itu tiap-tiap malam ada, masa kau tak termasuk di situ? Allah. Wa qala wa akhraj Ibnu Hibban wa Ibnu Umar
Nah, ini kita ngitung amalan kita berapa model? 38 sampai terus ya. Al-amalu 'indallahi sab'atun. Amalan-amalan sama itu 7 macam. Di hadapan Allah itu 7 macam amalan kita. Enak ngitungnya kan? 7. Tak susah dah sebetulnya. Amalan apa Ustaz payahnya pula gitu doa. Kan orang sibuk nih. Yang mana yang cocok Ustaz? Doa mustajab, doa abdal, segala macam mana tanya. Kan banyak tanya tuh. Dia tanya doa mustajab, tapi kelakuan tak mustajab. Macam mana lah aku bilang kau nih. Nah, tengok nih. Amalani mujibani wa amalan bi amsalihima. Ada amalan kalau kita lakukan itu mendapatkan kita 2 kewajiban amalan itu. Wa amal bi amsalihima, apabila kita amalkan yang kedua Allah berikan seumpamanya ganjaran itu. Wa amalun bi asyri amsalih, dan satu amalan Allah berikan satu kalau lakukan 10 digandakan. Wa amalun bi asmi babin, dan satu amalan Allah gandakan dengan 700 ganda. Ada satu amalan lagi, wa amalun la ya'lamu sabilallah ta'ala, ada satu amalan yang tidak ada tahu pahalanya kecuali Allah Ta'ala. Apa itu yang 7? Pa'amal mujibani, ada pun 2 yang kewajiban, berhak. Paman laqi Allah ya'buduhu mukhlishan la yusyriku syai'a wajib lahu jannah. Yang pertama, barang siapa bertemu Allah mati ya beribadah sama Allah Ta'ala ikhlas, tidak sekutukan Allah, berhak dia masuk surga. Satu, jangan sekutukan Tuhan. Ada satu amalan juga wajib, wa man laqiya Allah qad asyara bi syai'in wajabat lahu nar. Mati sekutukan Allah, duakan Allah, nah berhak masuk neraka. Tuh 2 nih wajib nih, neraka surga neraka. Tengok kita Rasulullah. Wa man amila sayi'atan juzya bimisliha, ada satu min amalin sayi'atin bisa dibaca, dan satu amalan satu amalan yang kejelekan kamu lakukan diganjar seumpamanya, ya satu-satu ya. Wa man hamma bihasanatin juzya bimisliha, ada orang punya keinginan kebaikan tapi tak lakukan, Allah ganjar dengan satu kebaikan. Nah, coba yang wa min amalin wa man amila hasan juzya asyara, ada satu amalan Allah ganjarkan dengan 10. Wa man anfaqa fi sabilillah da'afallahu lahu dirhamin, orang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, digandakan Allah Subhanahu wa taala infaknya itu sampai 700 ganda dari satu. Nah, arti ad-dinar bisa menjadi dinar, disamakan 1 dinar itu dengan 700 dinar. Ada satu amalan wasyamu lillahi ta'ala la ya'lamu sabi'amal illallah al-hakim, ada satu yang ke-7, satu amalan yang tidak ada tahu ganjaran pahalanya, itulah dianya puasa. Allah saja mengetahui tentang pahalanya. 7 macam amal ibadah itu saja, enak kan hitungnya. Tuh. Jadi tak susah ya. Seakan Allah 2 menit lagi ya. Wa kharajat Tirmidzi wa hasanu an rajulin min bani Sulaim wa Ibnu Majah an Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu nisfu sabr. Kata Nabi, puasa itu setengah kesabaran. Jadi kalau orang tak penyabaran, hari biasa puasa itu setengah sabar udah. Penjualan tak sabaran nempeleng. Nasi minus berapa? 13, 10 ya. Tampar kalau tampar. Ini nanya ada tampar, Habib tampar. Ini ada juga yang nasi minus tampar. Ya, air kata orang berapa air? Enggak, 7.000, 5.000 tampar kalau ini 2.000 nampar. Nah itu. Jadi kalau puasa itu nisfu sab, setengah kesabaran. Ustaz penamparan kok tinju kau nih. Ustaz nak meninju pula. Ya, itu hari biasa puasa setengah sabar. Wa fi hadis yang dari Hasanun as-sabru nisful iman, kata Rasulullah, sabar itu setengah iman. Kalau begitu, pasamur bul iman, berarti puasa itu 1/4 iman. Ibadat. Allahu akbar. Wa kharajal Baihaqi fi Syabin Abi Hurairah. Lewat ya. 42 aja ya. Ada tuh.
Karena kalau tidak begitu kan sampai Ramadan tak selesai. Ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam nisfu sabr, kata Nabi puasa itu setengah kesabaran. Wa ala kulli syai'in zakatun, semua itu ada pembersihnya, ventilationnya itu. Pembersih, semua pembersihnya kan. Rokok itu ada filternya, ada filternya. Wa zakat wa ala kulli syai'in zakatun wa zakatul jasad as-siyam, dan filternya pembersih jasad kita as-siyamu, itulah dia puasa. Ada yang mau tanya? Baca. Bagaimana cara membatalkan puasa jika dalam perjalanan jauh seperti dari Kuala Tunggal menuju Jakarta dan tidak ada makanan maupun minuman untuk membatalkan puasa? Iya, bagaimana dia bilang? Bagus puasa daripada tak ada Iya, karena dibilang bagaimana cara membatalkan puasa, sedangkan dari sini ke Jakarta itu tak ada minuman sama sekali. Memang minum air liur. Ya, udahlah puasa langsung. Ya, kalau memang mesti puasa, kata Allah, wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin. Puasa yang 2 marhalah ke atas. 2 atas 90 kilo ke atas. Memang bukan maksiat. Nak balik kampung, nak berdagang, apa kata orang Melayu, nak berziarah saudara mara, nak pergi umrah Ramadan, kan silakan pesat udara. Ya, kalau di Jakarta 1200 kilo bukan dekat kau. Tapi kalau pesawat cuma 45 menit sampai. Ya, tuh. Tapi dia per kilonya itu yang dihitung, bukan masalah per menit itu, tidak. Silahkan sama kamu mau buka-buka, tidak ada lah keuntungan bagi kamu. Kalau memang sekarang kan, apalah susah ke Jambi 2 jam lah sekarang ya. Apalagi pakai motor, angin bukanya mulut, kenyang anginnya dah. Ya, 2,5 jam sampai ke Jambi, betul. Bukan macam kita dulu dari Tunggal ke Jambi itu sehari semalam baru sampai. Sehari semalam kau sebelum subuh begini pergi, besok sore baru sampai. Itu tadi ya. Itu, kenapa? Kalau waktunya sudah masuk pemirsa Ustaz, apakah boleh dibatalkan? Apa? Iya, kalau sudah di waktu berbuka, mau tak mau lah batal. Kata Rasulullah SAW, yang paling utama itu, yang sunnah itu ketika segera berbuka kalau datang waktunya. Makruh memperlambat. Jadi kalau buka disegerakan, kalau sahur ditakhirkan. Dikira 20 menit lagi subuh kan, baru sahur. Itu sebenarnya apa? Awak tak tidur ini jam 1 sahur. Jam lapar lagi tidur tuh tak bakalan dah tuh. Jam 10 baru keluar. Tuh. Ya. Jelas. Ya. Kenapa dia nak membatalkan dia? Nak balik kampung ke Palembang sana. Nak ke Pelaju sana. Nah. Saya itu kalau sudah masuk waktu buka, gimana cara membatalkannya? Ya. Gak ada yang minum, gak ada makanan. Ya, teguk liur dah aja udah. Tak, ya, maksudnya kan Allahu Akbar, hebat ya. Makanya kita kan siap lah, 1 korma, kasih biji korma, gula-gula di kantong. Ya tak mungkin lah. Atau kita bisa minta sama teman tuh, jangan rokok diminta. Ya, Mas ada gula-gula tak? Tak apa-apa, karena orang tuh dengan sebab ada orang tuh pahala terpaksa, dipaksa supaya dapat pahala. Karena SAW, orang membukakan orang puasa itu dia dapat pahala orang berpuasa itu sama dengan tanpa mengurangi pahala yang berpuasa itu. Nah, itu saja bilang ada gula-gula Mas, aku nak buka puasa, silahkan minta. Tak mungkin tak ada pakai mobil. Iya, kalau memang tak ada juga turun di jalan tuh kan, ya Allah, mohon ampun ya Tuhan, air di jalan banyak kan. Ya jangan kelapa aku kau ambil. Ya, bisa juga. Ya kan. Kan terlewat betul dia dah, kalau tak ada mungkin lah bisa saja begitu ya di padang pasir dah. Orang kan berusaha, tapi Allah Maha Kuasa ya dah. Adalah bagian seperti itu. Ya, apa boleh buat kalau batalkan? Liur aja teguh balik. Itu sajalah ya, kalau memang tak punya sama sekali alamah itu ya, itu saja ya. Nah, ada lagi terus bekerja di kapal yang mana melaut bisa makan waktu 2 hari sampai 3 hari, apakah bisa dijadikan alasan untuk tidak berpuasa? Subhanallah, itu pekerjaan kapal besar tuh. Kau pernah naik kapal besar yang nama Tom Cruise itu, yang besar, yang 12 tingkat dulu saja. Kapal Gunung Jati itu 12 tingkat, 3.000 orang yang pergi haji. Yang tahun 70 tuh, tahun 70 itu tak ada lagi selesai. Itu dulu. Ya, apalagi sekarang nih. Ya, sekarang kapal besar-besar tuh yang apa namanya macam gunung besar itu dah. 4 kali 5 kali Titanic itu kapal besar. Kalau masuk situ kan macam di gedung tak ada rasa apa-apa, gelombang tak ada. Itu malah di situ ada gelombang bikinan dalam itu. Tuh orang pergi musafir. Tetaplah kalau kena pekerjaan di situ, tetap hal tersebut. Itu aku pernah pergi satu kapal besar. Orang sembahyang Jumat di kapal tuh lah. Dia pakai macam begini besarnya, musalahnya besar. Mungkin kali 5 kali 5 kali 10 besar. Itu macam piring di bawah tuh. Jadi kalau ikut kan, saya ikut kiblah itu.
Itu orang Arab pula jadi khatibnya aku tengok imam. Aku ikutlah dia sembahyang sembahyang Jumatan tuh di pesantren. Karena mau ya bagaimanapun kalau memang sudah jadi ABK di situ kan tahunan baru balik, tak bisa diperaikan tersebut itu. Tetaplah begitu kata ulama tentang gitu. Kalau dulu kan tak ada, tapi hukum itu kan jelas berlangsung tentang itu. Ya lakukan sajalah. Ini musafir Ustaz. Itu pencarian namanya. Sekarang tidak ada lagi. Ya, laut itu jadi kota sekarang. Laut itu. Sekarang punya fulus. Subhanallah, helikopter di atas turun. Ini orang hebat-hebat sih. Makanya orang kaya mantap-mantap ya. Itu duitnya bukan main lah. Kau ini kalau sudah berduit tak ngaji lagi potongan. Nah, begitu sajalah. Nah, ada lagi tuh. Nah, tanya apa tuh? Kira saya mau tanya lagi. Ya bagi-bagi ini ya, tolong hati-hati tersebut itu. Setidaknya kan mempersingkat tuh dari hal-hal yang tidak bagus bagi kita. Dikit Ustaz bacakan ya. Wa qala wa kharaja Ahmad wa Tirmidzi wal Baihaqi an Ummi Amarah anna lis-shaimi anna as-shaimi idza akala 'indahu lam tazal tusalli 'alaihi al-malaikatu hatta yaqula min ta'am. Malaikat itu bersalawat di sisi orang berpuasa tuh. Ya Allah ampunkan si fulan, anukan si fulan. Itu ya sampai selesai daripada berbukanya itu. Allah. Indah ada tuh. Iya. Wa qala wa Tirmidzi Ibnu Majah as-shaimu idza akarat 'indahu al-mafatir salih malaikatu. Nah, jadi orang berpuasa itu cantik, orang buka puasa. Ada orang berhalangan duduk di situ. Kita tak puasa kan duduk dekat orang buka puasa itu dapat juga salawat daripada malaikat. Besarnya harga orang pun. Kalau di sini kan tidak ada. Kalau kita Mekah Madinah tuh wal hari biasa Senin Kamis hari-hari itu orang supra pada saat itu ya, apa namanya? Tuh, panjangan tuh, buah-buahan macam-macam laban, sembusa. Dia buka kan ditariknya kita duduk. Apalagi kalau Ramadan sekarang, dari jauh-jauh udah pegang kita. Aduh situ. Siapkan dia makan minum. Subhanallah. Itu di sana itu ya. Kenyanglah kau. Aku kalau di sana tak pernah kalau Ramadan tuh tak adalah sudah buka-buka, saya pergi keluar nasi ayam sebuka gini, nasi biryani begini, gratis semua ya. Pergilah kalau sana tak percaya. Ustaz sana modalnya pula Ustaz besar. Iyalah kalau nak tahu betul. Allah sejak dulu begitu tuh tanah haram itu begitu. Sampai sekarang Allahu Akbar. Ya, tuh kue-kue di ujung-ujung tuh banyak tuh. Es batu ini, es balok namanya kecil-kecil tuh. Di simpang-simpang banyak tuh gratis. Ya dulu dah 30 tahun lalu dah begitu. Apalagi roti-roti dari bakery itu yang panjang-panjang tuh, samuli orang abang besar gini, itu taruh ujung-ujung. Tadi yang ngambil. Kadang ya paksalah bilang. Kadang kita malu, masa minta. Dah lebih memang disediakan dari pabrik itu. Disediakan, silakan ambil mau seberapa kamu. Subhanallah, sejak dulu begini. Apalagi kalau sekarang. Ya, kalau tak pernah diam situ juga tak tahu. Kalau ke situ Allah Akbar kenyang. Ya, betul-betul ya wa man dakhalahu kana amina itu. Aman di situ ya. Tak ada rasa lapar walaupun tidak ada buah-buahan macam-macam, tapi Allah jamin masuk ke situ aman. Itu saja. Nah, ada lagi tanya. Nah, 6:30. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.